Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik, sang pengatur segala sesuatu apapun yang ada, baik yang terlihat oleh mata ataupun yang ada kita yakini keberadaannya. Alladzi habbaba ilaina al-iman. Allah yang telah membuka hati kita selebar mungkin menerima anugerah iman, anugerah keyakinan, kepercayaan di dalam hati kita masing-masing. Wa zayyanahu fi qulubina. Kemudian iman itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita dengan tumbuhnya dalam hati kita kecintaan yang menguat, kerinduan yang tak terbatas kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekasihnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian barakah iman yang Allah tempatkan dalam hati kita tersebut, muncullah kebencian dalam hati kita dengan sesuatu yang pernah kita lakukan di zaman sebelum kita dekat pada Allah. Wa ja'alna minar rasyidin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan sepanjang masa dunia dan akhirat kita berada dalam golongan hamba Allah yang tertunjuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, jamaah salat Isya yang insyaallah beberapa menit ke depan kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Kalau tidak salah, saya kali pertama ya di masjidnya kita ya. Enggak banyak ibu ada, banyak berdiri. Ya. Sudah berulang kali hari ini panitia selalu mengajak saya untuk subuh Jumat ngopi bareng. Cuman baru kali ini Madian dari Bapak Ibu bersama Dharma itu kira-kira ada Madian dari tanpa si oleh Allah Ta'ala oleh Allah lakukan. Bahkan kemarin saya tidak sempat jawab. Saya diminta untuk khutbah Idul Fitri, namun ternyata tahun ini insyaallah saya di Masjid Mangkoso. Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat saya masuk masjid dengan tujuan malam ini Bapak Ibu, jangan diuingaran diolong kurang main Bapak. Sebelum kita masuk ya, kayaknya dulu ada sekolah di sini ya, sana ya. Nah sampai sekarang mungkin, masya Allah. Dulu waktu saya masih kelas 1 sanawiyah, saya belajar mengaji sama guru saya Ki Haji Abdul Rahman Abu Dhabi. Saya sempat selalu main di tempat ini buat bulan puasa. Saya tidak senang kalau saya tidak merasa nyaman. Muat dia berani papau dan dolan. Yang di sini masjid selalu ada penceramahnya dulu. Jadi pas itu undang Milio, sering saya naik ke masjid raya dengar orang ceramah, lari lagi ke sini dengar orang ceramah. Itu pada saat saya masih kelas 1 sanawiyah dulu. Ternyata bolak-baliknya saya dari masjid ini ke masjid Merdeka
Ternyata semua membawa hikmah. Ternyata Allah takdirkan di usia saya yang sekarang justru saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan karenanya tuan hadirin, sesuai dengan ilmu-ilmu pemahaman dan kebatinan, kajian-kajian kitab pesan nasihat yang saya dapat dari guru saya, diantaranya Enam Guru Abu Dalle, karena saat itu saya usianya sanawiyah dalam bimbingan beliau. Mudah-mudahan untuk saya dan untuk kita semua ada berkahnya. Amin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering terdengar dalam keluarga kecil kita atau mungkin di lingkungan masyarakat kita, sering kita dengar bahasa bahagia, sering kita dengar kata bahagia atau kebahagiaan. Saya tanya dari beberapa suku perihal kata bahagia ini atau kebahagiaan ini, ada yang mengatakan wah itu temandan pebah enggak nama wa tahu masatna masalah di rumah masatna. Kalau orang Jawa saya tanya katanya seneng. Kalau orang Bugis masagena menyamang. Kalau bahasa Arab surur wa mul'ain, dan berbagai macam bahasa pendekatan pemaknaan tentang bahagia atau kebahagiaan. Kemudian teman lebih hadirin Bapak Ibu semuanya, dalam memaknai tadi pendekatan bahasa, sekarang memaknai berbagai macam versi yang muncul di kalangan masyarakat kita atau sesiapapun itu hamba Allah Subhanahu wa taala dalam memaknai yang namanya bahagia. Ada dia tahu atau ada pemahaman pendekatan itu mengatakan begini, yang namanya bahagia itu mu'andan dari neraka. Ibu bagaimana nih? Katanya ini, yang namanya bahagia itu mu'andan dan tumi endek dulu ya tapasingan dan tuasadio. Ada lagi yang mengatakan begini, iya sangat bahagia, iya sangat menyaman, mua sukses nasani anata. Kalau sukses semua menurut ukuran pikiran kita, anak-anak generasi kita, oh bahagia juga. Dan tahu mauan, iya sangat bahagia. Kalau banyak kita punya aset di mana-mana, dan itu asar, anda toka susu ini boyan ini matindo, nonton di Mamuju Palu, anda toka susu ini doang. Pokoknya asetnya banyak, mobilnya yang bermerek dan sebagainya dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan demikian. Lantas, apakah pemahaman semacam ini? Kami ulang. Apakah pemahaman semacam ini atau pembicaraan demikian ini tidak pernah terjadi di masa Rasulullah atau tidak? Nah itu. Sebelum lanjut Bapak Ibu, dia tuh tahu bahwa yang namanya bahagia itu adalah dengan mengkonsumsi namsadio. Iya bisa kalau bilang di Eropa. Apa tuh sangat? Sarapan bubur. Bener, sarapan bubur. Nah, udah sabe, ya. Ada juga mengatakan demikian. Saya pernah tanya teman-teman saya yang mantan-mantan yang pernah di dunia gelap. Saya bilang begini, dulu di tinggal rumah lino di patindi kau pernah hidup di masa dunia yang sifatnya dia sampai tempat-tempat tuh sadio apa tuh kolongan oleh tempat-tempat tuh. Saya tanya dia, memangnya enaknya di mana?
Enaknya itu di mana? Kau mau dapat kebahagiaan di sana atau tidak? Mau ni bahagia itu tidak balik. Mau ni pamatay na manyaman ng guru na pa ni main. Pamatay na manyaman ng guru. Muat lote, muat tingkai boyata ditarate sa udi ubolo. Mani mati tayo gino. Maya itulah nikmatnya. Jadi banyak versi, bajahan dan sebagainya dan seterusnya tentang kebahagiaan itu. Boleh kita lanjut? Apakah pembicaraan demikian ini, apakah diskusi semacam ini, ataukah hal yang semacam ini pernah terjadi di masa Rasulullah atau tidak? Ayo. Ternyata dia kitab atau penderitaan. Ada satu kajian kitab. Ternyata pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabat. Uri bilang Rasulullah sahabatnya berjalan bersama sahabat. Di tengah perjalanan itu ternyata sahabat ini paling Nabi tak bilang waktu tidak sahabat. Kemudian hadirin kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata hal ini turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan alladzina yanqizuna adh-dhahaba wal fiddah. Adapun orang-orang yang mengumpulkan harta benda itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang jauh hatinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Rasulullah langsung berbalik menghadap kepada sahabat dan mengatakan, ya ashabi, sahabat, tahukah kalian kebahagiaan yang sejati? Tapanawa minta, sahabat, musabban diri pembuangan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan tongan, kebahagiaan yang hakiki. Apa yang pembela sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang itu ya Rasulullah, akan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Apa yang pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kebahagiaan yang hakiki itu apabila sesuatu yang kita anggap bahagia itu berada dalam lingkaran diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan narioi Allah Subhanahu Wa Taala. Mituli sahabat dan Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau begitu manakah acuan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang dimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Kemudian hadirin kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata hal ini turunlah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyatakan alladzina yanqizuna adh-dhahaba wal fiddah. Adapun orang-orang yang mengumpulkan harta benda itu, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang jauh hatinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Rasulullah langsung berbalik menghadap kepada sahabat dan mengatakan, ya ashabi, sahabat, tahukah kalian kebahagiaan yang sejati? Tapanawa minta, sahabat, musabban diri pembuangan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan tongan, kebahagiaan yang hakiki. Apa yang pembela sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang itu ya Rasulullah, akan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Apa yang pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, kebahagiaan yang hakiki itu apabila sesuatu yang kita anggap bahagia itu berada dalam lingkaran diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan narioi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sahabat dan Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau begitu manakah acuan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang dimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala?